ada edukasinya tentang uh, apa ya, yang viral-viral, yang lagi ini kan kita juga mengedukasi biar membarier biar anak-anak kita pada jalannya yang benar, bukan kita keluar jalur kayak gitu ya. Oke teman-teman, ini kan teman-teman banyak yang baru nih, yang baru 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 masuk nih kayak Dokter Nur nih, Dokter Nung ya, ada Mas Matin, ada banyak banget nih Mbak Serti. Nanti kalau mau join bisa nanti ya. Tapi kita dengerin tip dulu, eh, tapi saya mau ke MC dulu, silakan MC. Baik, terima kasih Coach Budi dan Coach Tiza ya tadi momen sharingnya. Terima kasih. Yuk kita lanjut ya untuk mendengarkan, menyimak ya session yang paling ditunggu ya. Coach Lola, silakan Coach Viola. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. 불타오르네. Viral di media sosial cuitan warganet yang terkejut dengan banyaknya pasien anak melakukan cuci darah di RSCM. Pihak RSCM membenarkan ada 60 pasien yang menjalani terapi cuci darah. Data survei kesehatan Indonesia, 50% anak usia 3 hingga 14 tahun mengonsumsi minuman manis lebih dari 1 kali dalam sehari. Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebut indikator awal kerusakan gagal ginjal karena gaya hidup memprihatinkan. Tingginya kebiasaan minum manis pada anak meningkatkan risiko diabetes mellitus tipe 2 jika memburuk berujung pada gagal ginjal. RCM membenarkan ada 60 pasien menjalani terapi cuci darah, 30 diantaranya harus menggunakan mesin atau hemodialisis. Pemirsa, baru-baru ini viral di media sosial, pasien anak memadati salah satu rumah sakit di Jakarta untuk melakukan cuci darah karena menderita gagal ginjal akut. Gaya hidup yang kurang sehat menjadi salah satu penyebab gagal ginjal pada anak. Selain mengalami hipertensi, sebelum mengetahui dirinya terkena penyakit ginjal kronis, Ridwan berbagi cerita tentang gaya hidupnya yang gemar mengonsumsi mie instan 2 kali sehari dan sering minum minuman dalam kemasan serba manis. Pola makan sama pola minum pun itu jadi gak teratur gitu, kayak sering makan makanan instan gitu kan, minum minuman berasa, itu air putih pun sampai jarang minum gitu. Jadi bisa saja orang sering mengatakan, oh minum teh itu benefit untuk kesehatan. Nyata tidak semua. Dari data saya, data genetik saya itu sekitar 50%. Jadi 50% orang akan mendapatkan benefit, 50% orang akan mendapatkan penyakit. Gara-gara mengkonsumsi minuman yang mengandung kafein. Lebih batas. Batasnya adalah sekitar 2-3 cangkir per hari. Biasanya makanan-makanan yang instan atau makanan kemasan tuh sering tinggi garam. Jadi kita mesti hati-hati lihat di garamnya. Kalau garamnya berlebihan, tentu saja akan meningkatkan resiko berbagai penyakit, hipertensi, ke arah penyakit jantung. Ya itu juga ujung-ujungnya nanti kerusakan ginjal bisa saja terjadi kalau tidak terkontrol. Selain sebagai penyeimbang cairan, ginjal juga berfungsi membuang sisa metabolisme dalam tubuh.
Jika tak menjaga kesehatan ginjal sejak dini, maka risiko gagal ginjal semakin tinggi. Penyakit ginjal bisa mengancam siapa saja dan tak kenal usia. Kementerian Kesehatan mencatat penyakit ginjal menjadi penyebab kematian tertinggi ke-10 di Indonesia dengan angka kematian rata-rata 42.000 per tahun. Dengan tingginya risiko kematian akibat gagal ginjal, ayo tingkatkan kesadaran untuk menjaga kesehatan ginjal.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Coach Viola atas edukasinya malam hari ini ya. Wow, banyak sekali ya ilmunya ya teman-teman ya. Jadi makin bisa kita untuk lebih mawas diri gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke session momen sharingnya bersama dengan Coach Budi. Silakan Oke, Coach Budi. terima kasih. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along. Oke, terima kasih Coach Julia, terima kasih Coach Viola yang memaparkan tentang tip ya, yang viral-viral, yang lagi heboh nih ya. Jadi kita benar-benar satu harus edukasi. Ya. Saya mau tanya nih, saya mau ngobrol-ngobrol nih sama Bu Rosmelia Saragi. Bu Bidan, apa kabar Bu Bidan? Lama nih nggak ketemu. Kabar Ya. sehat. Iya. Coach Budi. Iya, Bu Bidan, saya mau ini sharing nih sama Bu Bidan. Bu Bidan kan sebagai tenaga kesehatan nih ya. Nah, ini gini nih, yang tadi dipaparkan sama Coach Viola ya. Ya. Menyikapinya kita itu seperti apa sebagai orang tua terhadap anak-anak kita. Kita kan nggak tahu nih, Bu Bidan kan mungkin sebagai orang di kantor gitu ya. Anak kita kan di sekolahan. Nah, kita kalau orang yang jual jajan kan kita nggak bisa untuk nggak boleh. Nah, itu nyikapinya seperti apa nih Bu Bidan? Boleh sharing Bu Bidan. Ya, makasih Coach Budi. Eh, untuk menyikapi yang disampaikan Coach Viola tadi, yang pertama kita harus mendidik anak-anak kita gaya hidup sehat. Kita ajari bagaimana gimana yang hidup sehat lah, artinya dari Ya. segi makanan, konsumsi apa yang diminum, begitu kan. Nah, jadi kalau misalnya gaya hidup kita udah salah, tentu anak-anak juga akan mencontoh gaya hidup yang salah. Jadi kalau bisa dari awal, dari rumah, dari lingkungan rumah dulu, kita ajari gaya hidup yang sehat. Tentu di luar juga dia akan lebih hati-hati memilih. Contohnya misalnya, kan Coach Budi, misalnya jajan-jajanan, minum-minuman yang pewarna, misalnya di sekolah, udah jelas-jelas itu memang kurang sehat untuk kesehatan, ya kan gitu, kurang bagus, kan gitu. Contohnya kayak anak saya, kalau minum itu pasti dia terus batuk, malamnya terus batuk, pilek gitu ya kan, ketahuan dia bahwa dia kecolongan, ada minuman yang tidak biasa diminum sama dia gitu. Biasanya saya bekali minum dari rumah, bawa minum, bawa makanan. Yang kedua, makanan yang misalnya yang pakai misalnya kayak bakso-bakso, kuah-kuah yang di sekolahan itu gitu ya kan. Nah, dia kan terus batuk pilek juga gitu, sakit menelan gitu ya kan, ketahuan gitu. Jadi memang untuk makanan jajanan di luar itu memang benar-benar tidak cocok kalau misalnya anak saya pribadi gitu. Jadi saya nggak membiasakan misalnya makan makanan yang beli di luar gitu. Karena memang ya kita nggak tahu bagaimana kesterilannya, bagaimana penyajiannya begitu. Jadi ya kalau bisa kita buat, kita contoh untuk anak kita bagaimana gaya hidup sehat, cara misalnya minum yang sehat, makan yang sehat gitu. Jadi mudah-mudahan anak kita dimanapun, kapanpun dia akan ingat cara mendidik apa yang kita amanahkan. Makasih Coach Budi. Iya. Jadi benar-benar ini ya, kita mengedukasi, kita membekali untuk mengarahkan biar dia hidup sehat dari orang tuanya kita Ya, yang. Oke, terima kasih Coach Bu Bidan untuk sharingnya luar biasa ya. Oke, terima kasih Bu makasih Bidan. Coach Budi. Saya mau ini lagi nih, sharingnya nih sama siapa ya? Ada nggak ya yang baru-baru ini? Nah, saya mau tanya nih sama Bu Denis Martin nih, boleh nggak ya? Yang baru nih. Mau ya boleh di spotlight, Coach. Nah, Bu Denis ini kan baru ya, baru pertama kali masuk nih. Motivasinya apa nih? Apakah
gara-gara viral terus ikut gitu. Coba kita sharingnya nih untuk Fit for You ini. Silakan Bu Denis. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya saya tertarik dengan yang lagi viral ini karena untuk kesehatan anak saya ke depannya gimana. Jadi ingin bergabung dengan komunitas Fit for You karena anak saya juga mengkonsumsi minum-minuman yang kemasan itu setiap hari, hampir setiap hari dan makanan yang jajan di luar itu kemasan-kemasan itu. Jadi tadi Pak Budi bilang ada Zoom, saya tertarik untuk ikut. Oke, jadi termotivasi ya untuk dapat mengedukasi anaknya. Sekali untuk lebih baik ke depannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, jadi benar-benar ingin selanjutnya pengen gabung terus ya. Iya, pengen gabung terus. Ya, terima kasih Mbak Denis ya untuk sudah Sama-sama. sharingnya. Jadi semoga mengedukasi ke anak-anaknya biar tetap sehat dan tetap menjalankan aktivitas tanpa harus dengan banyak gula ya. Oke, terima kasih saya makasih Mbak Denis. Ya, sama-sama Coach Budi. Terima kasih. Ada lagi yang mau saya konfirmasi? Ada lagi, Coach? Mungkin ataukah sudah cukup? Oke, dengan Ibu Serti ya. Halo Bu Serti. Bu Serti dari mana nih Bu Serti? Boleh kenalan dulu? Silakan Bu Serti. Di mute, masih di mute Bu Serti. Tolong ditekan dulu mute-nya. Halo. Halo Bu Serti. Bisa dengar suara saya Bu Serti? Mic merahnya boleh di ini, Bu, Ya. supaya bisa terdengar suara. Halo Bu Serti. Ya, oke Bu Serti, Halo. silakan kenalkan diri dari mana? Dari Papua. Oh, dari Papua. Oke, sudah jam berapa di sana Bu Serti? Sudah malam ya? Setengah 11. Setengah 11 ya. Oke. Bu Serti, boleh dong sharingnya. Ini kan tadi tentang viral-viral nih. Biar anak kita bisa hidup sehat, ini kita mengantisipasinya dari keluarga itu seperti apa? Biar di sekolahan kita kan di rumah, anak kita di sekolahan, kita kan nggak tahu nih jajanan-jajanan di luar itu seperti apa gitu kan, kita nggak tahu nih. Coba mungkin boleh sharing nih, Bu Serti. Ya, makasih Coach Budi. Ya. Kalau dari saya sih sebenarnya untuk anak-anak kalau bisa dari orang perhatikan pola hidup ya, terutama untuk jajan. Ya. Anak-anak di sekolah kan bebas jajan itu. Ikan yang SS itu yang sering dicampur dengan warna-warni itu. Iya ya. Seperti frutamin. Iya. Ya seperti begitu ya. Dan Jadi apa yang lain-lain itu yang beberapa macam merek itu. banyak mengandung gula gitu ya. Ya, just juice. Jadi terus ke depannya nih biar mereka apakah kalau banyak kayak gitu kita aduh nggak usah kita kasih uang saku gitu. Ya. Ini solusinya. Ya solusinya seperti begitu ya Pak. Kalau Jangan bisa dikasih uang saku, jangan kasihan dikasih uang dong. jajan ya. Gitu ya. Dan harus anak-anak sarapan dari rumah Iya. sebelum ke sekolah. Gitu ya. Jadi Iya, kalau oke. kalau dikasih uang jajan pastinya di sekolah harus jajan Gitu melihat ya. teman-teman. Dihabiskan gitu ya. Iya. Jadi kita orang tua harus antisipasi dari rumah Pak, harus sarapan dulu sebelum sekolah. Sekolah ya, terus dibekali sama minuman dan makanan dari rumah yang Rumah sehat. ya. Ya, Kalau jadi bisa ya seperti biskuit ya, yang seperti sehat lah ya. gandum. Biar ya oke.
Bu Syarti fresh ya, ya biar Iya, ini ya, biar sehat ya, jadi biar iya, berkonsentrasi di sekolahannya. iya, Oh, iya, ya, jadi benar-benar Bu Syarti kira-kira kalau untuk lanjut di komunitas Fit for You gimana nih? Keren nggak? keren, keren. Edukasi ya, Iya, anaknya edukasi ya, putra-putra ini ya kalau ikut di sini iya, ya. Itu iya, besok kalau ini suruh gabung, tapi kalau iya. kemalaman ya, takutnya kemalaman deh ya. Tidak Oke, ada apa-apa, Coach. ya, Ya, jadi kan tadi kasih. bermanfaat banget ya informasinya. Iya, sangat bermanfaat. Oke, terima kasih Bu Serti. Kasih, Ada Coach. inspirasi ya Iya, dari teman-teman kita. Oke, kita sudah kalau udah durasi waktu ya, udah 20.38. Oh, ini ada Mas Matin ini, Mas Matin. Gimana kabarnya Mas Matin? Santai aja Mas Matin. Ngobrol sebentar aja. Oke, Mas Matin silakan. Masih capek ya? Atau gimana nih Mas Matin? Apa masih masih lemes ini? Oke, kalau masih masih nggak enak badan, oke, nggak spotnya mungkin yang lain coach, apakah langsung closing aja? Oke, kita langsung closing ya. Bagaimana teman-teman yang baru di sini kan pengen nih, pengen bergabung nih, join dengan komunitas Fit for You yang selalu menginspirasi banyak teman nih. Boleh ada slide-nya, coach? Oke, ya. Jadi teman-teman di sini kan saya lihatin banyak yang baru nih. Gimana sih caranya bergabung dengan komunitas Fit for You? Nah, kami itu mempersembahkan 2 hari workshop ya. 2 hari workshop itu seperti apa? Nah, 2 hari workshop itu sebenarnya kita di sini itu mempersembahkannya benar-benar ya 1 hari akses premium komunitas online ya. Yang didapatkan itu banyak banget ya. Premium online ya, terus memantauan pola makan harian ya, dapat e-book kesehatan gratis, juga